Saudara-saudaraku terkasih, khususnya para seminaris yang dikasihi Yesus, selamat pagi. Hari ini dalam acara Sabda Siap Saji, kita akan membahas tentang Santo Bonifacius, seorang uskup dan martir yang berasal dari Inggris dan berkarya misi di Jerman. Bahkan dia pun meninggal dan usia 62 tahun sebagai uskup dan martir bersama dengan 52 umat lainnya pada saat dia memberikan karisma. Maka bacaan yang akan kita dengar berkaitan dengan masalah gembala. Maka itu kita dengarkan dulu Injil Yohanes tentang gembala. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anakku terkasih, kalian juga punya seorang gembala atau berbagai orang atau imam yang menjadi gembala. Bagaimana pendapatmu tentang gembala-gembala yang kamu temui? Cek. Jadi pastor paroki yang punya saya di Garantuka, dia seorang gembala yang sangat friendly sekali dengan umatnya. Dan seperti yang dikatakan bahwa seorang gembala domba harus mengenal domba-dombanya, itu juga yang saya lihat dalam sosok seorang pastor paroki di parokinya saya. Jadi dari sosok pastor paroki ini, dia sangat friendly dengan berteman dengan siapapun tanpa memandang status, mau itu orang Katolik ataupun juga agama lain, tapi dia tetap friendly dengan orang tersebut. Dari sini saya senang dengan sifat yang dimiliki dengan pastor paroki itu, sehingga saya memutuskan bahwa saya juga harus memiliki sifat dan tingkah laku yang dimiliki oleh rombongan tersebut. Tetapi tidak mungkin saya miliki atau saya dapati di sekolah-sekolah lain dan di sekolah luar, sehingga saya memutuskan untuk masuk dan bergabung di seminari, terutama di Seminari Roh Kudus ini, sehingga saya juga dapat berkenalan dengan orang-orang lain yang tidak hanya pada satu daerah saja. Terima kasih, Gilbert. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang gembala itu harus mengenal domba-dombanya. Jadi saya punya pastor paroki di Santo Francis Assisi Kupang.
dia itu kakak saya sendiri Om. Jadi yang menarik dari pastor paroki saya ini, dia itu ketika mengangkat sebuah homili setelah macam ini itu dia tidak diam di mimbar santa saja, tapi dia itu kayak mengenai depan altar dan memberikan homili kepada orang-orang. Jadi menurut saya dia itu orangnya friendly dengan umat seperti yang dikatakan Kakak Jack. Jadi dia itu membawa homili itu dengan suatu pengalaman, tapi dengan inti dari Injil tersebut. Jadi dari hal ini saya merasa bahwa imam itu sangat hebat menurut saya. Jadi saya memutuskan untuk lanjut di sini agar saya itu bisa mencapai suatu sifat yang mungkin seperti dia. Itu Kasih Vin. Kalau menurut saya, gembala yang baik itu gembala yang mampu mengenal domba-dombanya, mampu mengenal dan mengetahui kebutuhan domba-dombanya seperti yang bilang tadi. Jadi gembala yang saya kenal itu yang di paroki saya, yaitu Romo Baby. Romo Baby itu orangnya tegas, baik. Dari situ orang tua saya juga senang karena dengan ketegasan dan juga Romo Baby mampu mengenal dan mengetahui kebutuhan umat-umatnya. Dari situ orang tua saya juga ingin anaknya untuk masuk ke seminari agar dapat mempunyai etika sikap yang baik seperti Romo Baby ajari kepada kami dulu waktu masih kecil, masih sekarang. Rob. Kalau menurut saya gembala yang baik itu sangat tergambar jelas dengan pastor paroki yang ada di paroki saya di Kupang. Dia itu orangnya itu sangat tegas dan ramah, berwibawa dan bijaksana. Kalau ada umat yang membuat kesalahan, dia selalu menuntut umatnya itu ke jalan yang benar. Dan selain itu juga dia sangat bijaksana. Cara berbicaranya kepada umat itu terkadang membuat saya tersentuh. Ada umat yang seakan-akan berubah menjadi dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Dari perilaku Romo paroki saya itu membuat saya kayak tertarik. Seakan-akan saya juga ingin seperti Romo paroki saya. Dan maka dari itu orang tua saya membimbing saya untuk masuk ke seminari sini agar kiranya mereka berharap bisa juga memiliki sifat dan perilaku yang baik seperti pastor paroki saya. Oke. Gembala yang baik saya temui di paroki saya, itu di paroki Santo Yosef Denpasar, yaitu Romo Yan. Saya melihat gambaran bahwa Romo Yan itu adalah sosok gembala yang baik. Dia selalu menuntun umatnya. Ketika umat di jalan yang salah, dia selalu menuntun ke jalan yang benar. Dan misalnya di sebuah paroki, di paroki itu terdapat masalah, Romo Yan selalu membantu dan membantu untuk menemukan solusinya. Oleh sebab itu saya tertarik ingin menjadi seorang imam karena saya menemukan sosok gembala yang baik dalam diri Romo Yan. Makasih. Jadi para imam di seluruh dunia mencontoh Yesus sang gembala yang baik. Yesus mengajarkan agar kita mencintai domba-domba, mengerti dan memahami apa yang diperlukan, mendampingi hidup mereka, tetapi tidak memberi mereka nafkah. Yang diberi adalah ilmu pengetahuan tentang iman. Bagaimana umat harus tahu beriman kepada siapa, apa yang harus mereka lakukan sebagai ungkapan iman itu dalam kehidupan nyata sehari-hari, khususnya dalam kehidupan berkeluarga. Perhatikan suami, istri, anak, dan sebagainya. Dengan pekerjaan, dengan doa yang baik,
dan juga menjaga keselamatan umatnya. Bagi Bapak Ibu keluarga sebagai gembala, ya mereka harus perhatikan hal ini. Maka Yesus adalah menjadi contoh teladan bagi kehidupan kita, terutama kalian yang bermimpi ingin menjadi imam. Apa tantangan seorang gembala? Situasi dan kondisi, angin kencang, ada hujan, bagaimana domba-dombanya harus diperhatikan, godaan, harus berpikir terus untuk mendapatkan dan memberikan yang terbaik. Ya. Semoga kalian yang sudah mempunyai contoh dan para imam sudah menjadi contoh dari Yesus sendiri, kita bersama-sama menuju ke sana, ingin menjadi gembala yang baik. Maka sekarang kita doa supaya kita boleh mendapatkan sesuatu bagi kawanan domba. Silakan. Doa bagi kawanan domba. Tuhan Yesus Sang Gembala Agung, Engkau telah menerima dari Bapa kawanan domba untuk Engkau gembalakan. Engkau mengenal mereka dan mereka mengikuti Engkau. Bahkan Engkau memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang telah mengikut Engkau, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka saat ini kami berdoa bagi kawanan domba, yakni umat beriman yang ada di bawah pengembalaan para pastor di paroki-paroki. Semoga mereka berkat pengajaran iman dari para gembala mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Mereka makin mencintai Engkau dan setia kepadamu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga berdoa melalui Santo Bonifasius. Santo Bonifasius, doakanlah kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita diberkati Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat jalan anak-anak, selamat belajar dengan baik, dan pada waktunya nanti ditahbiskan menjadi imam. Amin. Terima kasih. Terima kasih.